Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Syahla El Fairuz, NIM 12070300036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier menggunakan aplikasi yang bernama LTSpice. Yang pertama yaitu ada namanya rangkaian HPF. Rangkaian HPF pasif. Rangkaian HPF pasif ini terdiri dari dua buah rangkaian yang berbeda, tapi saling sama. Yang pertama memiliki satu buah rangkaian dan satu buah resistor dan satu buah kapasitor. Rangkaian yang kedua memiliki tiga buah resistor dan tiga buah kapasitor. Nah, dikarenakan rangkaian sudah ada, maka kita langsung saja merannya. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 0,1. Maka setelah ini kita run. Kita cek rangkaian di HPF yang sebelah sini. Untuk V-in yang pertama yaitu sebesar 5 volt sampai minus 5 volt. Kemudian kita advert fan, kita cek berapa Vout yang ada di rangkaian yang pertama ini. Nah, sama yaitu 5 volt. Kemudian kita advert fan kembali, kita cek rangkaian yang kedua. Sama, hasilnya 5 volt. Hal ini dikarenakan nilai dari frekuensi 0,1 menyebabkan bahwa gelombang atau sinyal tersebut ini diteruskan dalam arti tidak terhambat oleh apapun. Jadi frekuensi 0,1 yang ada di sini ini merupakan hasil perhitungan yang mana jika ada sebuah sinyal atau gelombang, maka gelombang ini tidak akan terblok. Gelombang ini akan terus jalan. Kenapa gelombang ini terus jalan? Bisa dibuktikan dengan nilai dari ketiga inputan ini yang sama. Ketika berwarna hijau, V-in menghasilkan 5 volt, kemudian Vout yang pertama menghasilkan 5 volt, dan Vout yang kedua menghasilkan 5 volt juga. Selanjutnya, kita ubah agar sinyal atau gelombang ini tertahan dengan mengubah frekuensinya menjadi 0,001. Kemudian kita ubah ininya menjadi 1000. Kita cek. Kita run. Kita mulai dengan V-in yang pertama. V-in yang pertama yaitu 5 volt. Gelombang masih bisa berjalan. Tapi ketika kita advert fan, kemudian kita lihat dan kita nilai berapa gelombang yang di sini dan gelombang yang di sini di rangkaian yang kedua. Nah, maka terlihat jelas perbedaannya. Ketika V-in yang masuk 5 volt, dikarenakan frekuensi ini sangat di bawah ambang batas, maka gelombang ini tertahan atau terblok. Bisa dilihat dengan adanya nilai dari Vout yang pertama yaitu di bawah volt, yang berarti 0 sampai 360 milivolt. Dan Vout yang kedua bernilai sama, yaitu di bawah volt. Jadi dalam kesimpulannya, gelombang yang ada di sini bisa tertahan, bisa juga tidak tertahan. Hal ini dikarenakan
dengan adanya perhitungan dari frekuensi. Jika frekuensi ini rendah, sangat rendah, maka sinyal atau gelombang tidak akan diluruskan, tidak akan diteruskan, tetapi tertahan. Akan tetapi jika frekuensi kita ubah menjadi nilai yang sangat kecil, yaitu 0,01, maka gelombang ini akan lurus, akan diteruskan. Seperti ini. Nah, bisa dilihat gelombang dari sini sampai ke sini dan dari sini ke sini itu masuk, diteruskan. Karena nilai frekuensi ini yang sangat tinggi, yang sangat tinggi, maka gelombang ini diteruskan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang LVF pasif. Oke, rangkaian kedua yaitu LVF atau Low Pass Filter pasif. Untuk rangkaian LVF ini sebenarnya tinggal mengubah posisi antara resistor dan kapasitor. Nah, untuk resistor dan kapasitor yang digunakan pada LVF pasif yang rangkaian kedua, maka kita menggunakan resistor sebesar 1. Kemudian setelah dihitung-hitung, yang dinamakan LVF yaitu Low Pass Filter. Jadi jika keadaan berada di bawah ambang atas, maka sinyal frekuensi akan diloloskan. Tetapi jika berada di atas ambang atas, maka sinyal ini akan diblok. Setelah dihitung, untuk low pass filter ini ambang batasnya yaitu sebesar 30 frekuensi. Frekuensinya 30 Hz. Nah, di sini saya akan mencoba ketika frekuensi ini di bawah 30, yang artinya di bawah ambang batas, di bawah ambang atas, maka secara teori seharusnya sinyal ini akan diloloskan. Selanjutnya, mari kita coba dengan mengerunnya. Untuk yang pertama, 5 volt. Kemudian selanjutnya kita add volt yaitu 3,6 volt. Mengapa 3,6 volt? Dikarenakan posisi resistor dan kapasitor ditukar, maka sinyal ini akan terjadinya hambatan di sini. Akan dihambat oleh sebuah resistor. Kita ubah lagi, kita cek untuk rangkaian LVF pasif yang kedua ini. Nah, yaitu sama, terloloskan sinyalnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika ininya 10, frekuensinya 10 Hz, yang artinya masih di bawah ambangnya, di bawah batasannya dari low pass filter ini. Maka kita uji jika frekuensinya menggunakan 10, maka untuk yang pertama, nah sama, pasti nilainya itu di bawah 3,5 dikarenakan adanya resistor, maka sinyal pun akan terhambat. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika frekuensi ini diubah menjadi di atas ambangnya, yang berarti jika batasan dari low pass filter 30, maka kita ubah menjadi 100.
maka secara teoritis sinyal ini seharusnya akan menjadi terblok, tidak akan diteruskan. Kita coba. Nah, sinyal untuk yang V-in pertama, V1, yaitu sebesar 5 volt. Kemudian kita coba untuk yang pertama, V-out yang pertama. Yaitu sebesar masih di bawah karena resistor yang menahan sinyal ini yaitu hanya satu. Kita coba untuk LPF yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa ini yang berwarna hijau yaitu V-in, sinyal masuk melalui LPF yang pertama, low pass filter yang pertama, dengan melewati resistor terlebih dahulu, maka nilai dari V-out yang pertama, rangkaian pertama, yaitu pasti di bawah 5, sekitar 2,1 volt. Akan tetapi ketika sinyal ini teruskan lagi ke LPF yang selanjutnya, melewati 3 buah resistor, maka bisa dilihat bahwa sinyal yang sampai ke V-out 2 yaitu hanya sebesar 320 mV. Jadi sinyal itu jika memang berada di ambang atasnya maka akan terblok. Nah, mungkin itu saja mengenai sistem penguat instrumentasi.